Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita bisa jumpa kembali dalam pemberitaan firman. Ada sebuah firman yang akan menguatkan kita tentunya di tengah masa pandemi COVID-19 di mana sakit penyakit kita melihat virus apapun dan sebagainya, bahkan kondisi-kondisi yang sangat tidak menyenangkan ini. Tapi kita belajar untuk kita bergantung pada firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang Anda dengar hari ini bisa memberi kekuatan buat Anda. Kita lihat firman Tuhan di Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu adalah seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata padanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Tapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus pada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan di sini, bahwa dikatakan bahwa ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat di ayat 25. Dan ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, ia datang mencari Tuhan. Bapak dan Ibu, awal dari mujizat itu terjadi ketika orang datang mencari Tuhan. Sekali lagi, awal dari mujizat itu terjadi ketika orang datang mencari Tuhan. Dan dicatat di sini bahwa dia tersungkur di depan kakinya. Berarti orang ini benar-benar tahu menyembah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang saya tahu tidak tahu menyembah Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Dia datang ke gereja, dia bersikapnya acuh tak acuh. Ketika orang sedang menyembah angkat tangan, dia cuma begini. Dan saya mau bilang begini, itu orang tidak tahu menyembah Tuhan. Dan yang berikutnya lagi, ketika memberikan persembahan pun tidak memberikan yang terbaik. Itu orang tidak tahu menyembah Tuhan. Dan kemudian dikatakan begini, bahwa perempuan ini dicatat, dia seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Berarti dia bukan orang Yahudi. Ya, lalu dia bukan Yahudi, tetapi dia memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu daripadanya. Pastinya kalau dia melakukan ini, berarti dia percaya pada Yesus, bahwa Yesus bisa melakukannya. Bapak dan Ibu, hari ini percayakah engkau bahwa Yesus bisa melakukannya? Yesus bisa merubah ekonomimu. Yesus bisa menyembuhkan keluargamu yang sakit saat ini. Yesus bisa memulihkan segala pekerjaan Anda. Mungkin Anda saat ini sedang di PHK. Anda tidak bekerja lagi karena kondisi perusahaan Anda sedang bangkrut atau mengalami kerugian dan sebagainya. Percayakah Anda bahwa Yesus bisa memulihkan segala sesuatu? Percayakan Anda bahwa Yesus bisa melakukannya untuk Anda? Kemudian dikatakan begini, pasal 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Yesus di sini berkata anak-anak kenyang dahulu. Berarti Yesus sedang berbicara seolah-olah mendiskreditkan orang ini yang bukan orang Yahudi. Sebab dicatat di sini bahwa dia tidak tergolong anak-anak. Yang di sini dikatakan bahwa anak-anak kenyang dahulu adalah bangsa Israel, orang Israel. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika Yesus memberikan perkataan ini, sebenarnya Yesus bukan tidak mengasihi orang ini, tapi Yesus memberikan perkataan ini untuk menguji apakah dia punya iman, apakah dia akan tersinggung. Ada begitu banyak orang datang pada pendeta.
Ketika dia minta doa dan sebagainya, tiba-tiba pendeta itu mengeluarkan sebuah perkataan yang mungkin menyinggung perasaan dia. Orang tersebut langsung marah, orang tersebut langsung pergi. Tidak jarang saya hadapi orang-orang yang kadang-kadang sengaja, memang saya mencoba, saya sengaja berkata perkataan yang mungkin menyinggung perasaan dia. Saya mau melihat apakah orang ini punya iman. Ketika dia mungkin tersinggung dan dia pergi, saya percaya bahwa berkat yang Tuhan sudah sediakan buat dia, pasti dia tidak dapat. Karena dia sudah tersinggung dan dia sudah pergi. Bapak dan Ibu, lihatlah di sini. Kemudian apa respon perempuan itu? Perempuan itu berkata di ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Jadi perhatikan baik. Dia menjawab dia itu anjing. Maaf. Dia menganggap dirinya dikasih perumpamaan oleh Yesus pada dia. Dia menganggap dia dalam perumpamaan itu dia anjing. Katakan kita nggak usah sebut anjing. Kita menganggap bahwa perempuan ini merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk apa? Untuk mendapat mujizat dari Tuhan. Luar biasa. Yang saya tahu, Yesus bukan seorang yang diskriminasi. Yesus bukan punya golongan kasta atau apapun. Sehingga Yesus menolong orang punya kasta atau golongan yang tinggi. Saya percaya Yesus yang saya sembah tidak seperti itu. Tapi Yesus ketika mengatakan ini, Yesus sedang melihat apakah orang ini punya iman atau tidak. Lalu dikatakan begini, benar Tuhan. Lihat statementnya dia. Tetapi anjing yang di bawah meja, artinya anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Artinya anjing mungkin saja tidak dapat roti, tetapi anjing juga makan remah-remah yang mungkin dijatuhkan oleh anak-anak karena sebuah belas kasihan. Berarti orang ini percaya bahwa dia juga berhak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Oh, luar biasa. Sungguh luar biasa. Orang ini punya iman. Kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan aku karena aku orang Yunani, tetapi Tuhan menyembuhkan juga anak-anak orang Israel dan sebagainya, saya percaya pada akhirnya saya juga dapat kesembuhan yang mungkin kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan karena belas kasihan. Kesembuhan sedikit, kesembuhan banyak karena Tuhan berbelas kasihan pada saya. Ini orang luar biasa. Ini orang punya iman. Walaupun dia dalam kondisi, kalau orang bilang, oh kamu dihina. Kok mau kamu terus ngikut Tuhan? Kamu dihina. Kamu gak punya apa-apa. Kamu gimana dan sebagainya. Tapi lihat perempuan ini. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Sebagai bentuk penyembahan dia kepada Tuhan. Walaupun dalam ujian dia dihina. Walaupun dalam ujian dia merasa dia, oh kok saya dianggap kayak begini ya. Saya dianggap sebagai orang bukan anak. Saya mau melakukan itu. Menganggap diri saya sedemikian rendah. Karena saya menantikan mujizat dari Tuhan. Haleluya. Lihat respon Yesus. Ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, lihat baik. Karena kata-katamu itu, karena statement kamu, karena iman kamu, karena kamu berani berkata begitu. Pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak Ibu, coba kalau perempuan itu mengeraskan hatinya. Coba kalau dia marah sama Tuhan. Dia banting tuh barang dan dia pergi begitu saja. Seperti yang orang-orang sekarang yang sering kita jumpai. Orang Kristen tapi sifatnya sangat kasar. Baru dicobai, diuji begitu. Oleh pendeta berkata, oh dia langsung marah. Sadarkah Anda bahwa Naaman
seorang panglima perang yang punya semuanya, ketika dia berhadapan dengan Elisa, maksud saya, maaf, bukan Elia. Dia itu diuji karena Naaman, mungkin dia orang hebat, jenderal, dia selalu menang dalam pertempuran atau apapun, dia punya semuanya. Dia berpikir bahwa Elisa akan menolong dia begitu saja. Ternyata Elisa justru menyuruh dia untuk mandi di sungai yang kotor. Elisa mengeluarkan semua statement suruh dia mandi untuk merontokkan semua kesombongan Naaman. Ada begitu banyak orang kaya yang mungkin saat ini Anda salah satunya menonton video saya saat ini. Anda menganggap bahwa Anda punya uang dan Anda bisa membeli pendeta, Anda bisa membeli nubuatan. Saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu. Saya mungkin termasuk orang yang tidak salah satunya yang bisa seenaknya memberikan nubuatan karena orang tersebut punya uang, punya semuanya. Tapi saya mau berkata begini, ketika Tuhan izinkan kesombonganmu dihancurkan, kehebatanmu dihancurkan, Anda tidak punya apa-apa. Anda boleh anak Tuhan, Anda boleh orang Kristen, tetapi Tuhan mau berurusan dengan kesombongan Anda. Maukah Anda masih terus sujud menyembah pada Tuhan? Maukah Anda mengakui bahwa Anda nggak punya apa-apa? Anda hanya butuh Yesus. Ketika perempuan ini mengaku bahwa dia memang dia adalah anjing yang di bawah meja, yang juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak, Yesus nggak menahan-nahan lagi untuk mencurahkan berkat, yaitu kesembuhan atas anaknya yang kerasukan itu. Di ayat 30 dikatakan, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kalau berbaring di tempat tidur semua orang bisa, tetapi ini dicatat, setan itu sudah keluar. Artinya, saya bisa berkata, sembuh. Tuhan Yesus melihat hati kita hari ini. Apakah Anda orang yang mau merendahkan hati di hadapan Dia? Kalau hari ini adalah hari-hari yang berat buat Anda, cobalah Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sujud menyembah Dia. Ketika Anda sudah merendahkan hati pun, Anda masih dapat ujian. Kesombongan Anda dikikis, keangkuhan Anda dihantam. Saya mau kasih pesan buat Anda. Ingat kisah perempuan ini. Kalau Anda memberontak, Anda melawan, berkat hilang. Tetapi kalau Anda merendahkan hati lagi, jadi merendahkan hati bukan sekali, lebih rendah lagi, berkat itu tersedia buat Anda. Teruslah percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik buat kita. Tak pernah Dia mau merendahkan kita. Yang saya tahu, Tuhan menguji kita punya iman. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin.